Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Saifullah dengan NIM 2302102041157. Saya mahasiswa PGSD Universitas Jember. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai suatu karya media pembelajaran matematika yang namanya adalah Tangram Magnetik. Pembuatan media pembelajaran ini itu dilatar belakangi oleh suatu permasalahan klasik yang seringkali dialami oleh siswa kelas 5, di mana saat belajar mengenai luas bangun datar gabungan, siswa itu seringkali kebingungan mengenai proses pemecahan masalah yang melibatkan pengurangan luas area. Contohnya seperti penggunaan soal berapa sisa luas taman yang di tengahnya telah dibangun suatu kolam. Nah, karena mereka hanya biasanya belajar menggunakan buku, siswa itu kesulitan untuk memvisualisasikan ataupun membayangkan bahwa bagaimana suatu bidang itu bisa memotong ataupun menutupi bidang yang lainnya. Akibatnya, mereka hanya menebak-nebak apakah rumus untuk mencari luasnya itu harus dijumlahkan atau dikurangi, seperti itu. Berangkat dari permasalahan itu, media ini Tangram ini hadir untuk menjembatani permasalahan siswa dari tahap konkret menuju ke abstrak. Nah, tujuannya dari adanya media ini adalah agar siswa mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah terkait luas bangun datar gabungan dengan tepat nantinya. Salah satu konsep matematika yang ditekankan pada media ini adalah konsep komposisi dan dekomposisi luas bangun datar, di mana kita akan menggunakan bantuan grid ataupun satuan peta nantinya untuk mempermudah siswa. Jadi alih-alih menggunakan rumus prosedural seperti luas, panjang kali lebar, dan lain sebagainya, di sini siswa itu diajak untuk memahami dulu makna secara fisik dari luas yang tersisa itu seperti apa gitu, melalui proses layering ataupun pelapisan objek. Untuk memaksimalkan penggunaan media ini, saya itu menerapkan model pembelajaran based learning ataupun PBL. Nah, kenapa memilih PBL? Nah, PBL ini cocok karena dalam proses pembelajarannya PBL itu tidak dimulai dari pengenalan rumus, tetapi menggunakan sebuah masalah yang berada di dunia nyata gitu. Nah, dalam skenario pembelajaran ini, siswa itu diajak untuk bertindak sebagai arsitek cilik yang tugasnya adalah merancang ataupun mengelola taman secara berkelanjutan. Jadi melalui diskusi kelompok nantinya media ini dijadikan sebagai alat eksperimen ataupun scaffolding bagi siswa untuk memecahkan masalah di LKPD secara mandiri dan juga untuk menemukan pemahaman mengenai perhitungan luas gabungannya. Nah, ini adalah papan Tangramnya, di mana pembuatannya itu cukup mudah. Untuk pembuatannya ini menggunakan lembaran seng berukuran 50 kali 50 cm yang dilapisi oleh kertas hijau dan digambar grid petak-petak seperti ini untuk mempermudah siswa. Dengan ukuran gridnya ini 5 cm. Dan kemudian ada juga keping bangun datar seperti ini. Nah, keping bangun datar ini gambar kolam yang berbentuk persegi panjang, di mana ini dicetak pada kertas HWS gitu yang kemudian ditempelkan pada lembaran magnet nantinya agar lebih mudah dibongkar pasang ke seng ini gitu. Lalu untuk penggunaannya bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, penggunaannya itu untuk sebagai alat eksperimen ataupun scaffolding bagi siswa dalam fase penyelidikan ataupun diskusi kelompok nantinya dalam proses pembelajaran PBL, di mana di tengah-tengah taman ini ataupun papan ini yang memiliki 100 petak akan dibangun suatu kolam. Kemudian siswa itu akan mengambil kolam ini
ataupun gambar kolam ini yang kemudian akan menempelkannya ke taman ataupun yasing yang berwarna hijau ini gitu. Nah, seperti yang kita lihat dengan seperti ini, itu secara fisik akan memvisualisasikan di mana area berwarna hijau ataupun taman itu ditutupi ataupun berkurang. Nah, proses inilah yang menanamkan pemahaman bahwa siswa itu nantinya mencari luas sisa taman gitu, dimana luas awal ataupun luas hijau yang awal ini itu dikurangi dengan luas kolam ini. Nah, setelah membuktikan secara konkret menggunakan papan ini, barulah siswa akan menuju ke tahapan semi konkret dengan mengarsir di gambar di LKPD dan juga ke hal yang konkret di mana mereka menuliskan operasi hitung bilangan matematika secara abstrak di LKPD. Lalu salah satu keunggulan dari media ini adalah media ini itu mengubah suatu konsep luas bangun datar yang tadinya abstrak itu menjadi aktivitas yang konkret yang bermakna bagi siswa dalam yang sedang berada pada tahapan operasional konkret. Selain itu ada juga integrasi antara dengan isu ataupun masalah nyata, di mana siswa menjadi arsitek kan tadi meminta untuk membangun suatu kota ataupun suatu taman yang berkelanjutan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa matematika tidak hanya sekedar angka saja, menghitung angka saja, tetapi sebagai alat untuk merancang lingkungan yang ramah dan juga berkelanjutan. Demikianlah presentasi inovasi media Tangerang Magnetik dari saya. Semoga media ini memberikan dampak besar dalam mengatasi miskonsepsi yang ada di sekolah dasar. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.